Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel saya. Video kita kali ini adalah tentang tutorial pembuatan absensi menggunakan Zoho Form. Jika kita akan melakukan virtual class atau kelas online untuk murid-murid kita, atau mungkin membuka pelatihan online atau webinar, maka tentunya kita membutuhkan bukti administrasi dari kegiatan kita tersebut sebagai bahan laporan ya. Salah satu yang kita butuhkan adalah absensi peserta. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan absensi peserta dari kegiatan online? Nah, teman-teman, ternyata kita bisa menggunakan fitur di Zoho Form untuk membuat absensi kegiatan online kita. Bagaimana caranya? Melalui video ini akan saya jabarkan tahapan-tahapan atau langkah-langkah pembuatan absensi tersebut. Pertama-tama, teman-teman bisa masuk ke browser masing-masing, bisa pakai Mozilla, Google Chrome, atau Safari, atau yang lainnya ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome kebetulan. Nah, lalu masuk di tab utama. Saya masuk ke Google, kemudian klik Zoho Form ya. Nah, nanti akan muncul, biasanya paling atas itu adalah zoho.com, online form builder. Nah, langsung saja kita klik masuk ke zoho.com tersebut. Kita langsung diarahkan ke tampilan utama zoho.com ya, dimana kita diminta untuk sign up terlebih dahulu. Walaupun begitu, kita sebetulnya bisa menggunakan akun Google kita atau email Gmail kita untuk login secara langsung. Nah, coba teman-teman lihat di bagian kanan atas itu ada tulisan login. Coba kita masuk. Saya akan coba masuk menggunakan Google ya, yaitu memakai alamat Gmail saya. Kita coba apakah bisa masuk. Nah, ternyata gampang sekali teman-teman. Saya langsung ke tampilan utama atau layar utama Zoho Forms. Nah, di tampilan ini, di layar ini, kalau misalkan kita pernah membuat form sebelumnya, baik itu absensi atau form yang lainnya, ini akan muncul. Nah, namun karena saya baru pertama kali membuat form ini, maka tampilannya hanya seperti ini. Langsung saja kita create a new form. Oke, kita klik. Di sini ada dua pilihan. Ada blank form, ada form template. Nah, untuk blank form artinya kita akan membuat form absensi yang kita inginkan dari nol. Kemudian kalau form template artinya kita akan membuat dari template yang sudah ada. Nah, kebetulan saya lebih suka menggunakan blank form supaya nanti saya bisa sesuaikan dengan kebutuhan saya. Oke, kita langsung isi form name-nya. Saya akan isi dengan ini ya. Oke, absensi pelatihan online. Untuk deskripsinya silakan diisi atau tidak. Langsung create. Nah, maka kita langsung diarahkan ke halaman berikutnya. Ini dashboard utama untuk form kita. Ada 3 bagian sebetulnya. Ada sebelah kiri, yaitu basic field. Kemudian sebagian lagi di bagian kanan nih, bagian tengah ya, bagian tengah, yaitu absensi pelatihan online. Sebetulnya ini adalah bagian terpenting, di mana kita akan membuat kolom-kolom untuk absensi kita di sini. Kemudian yang selanjutnya, bagian kanan, ini ada form properties, di mana kita dari bagian kanan ini di form properties kita bisa mengubah tulisan atau kebutuhan kita dari kolom yang kita pakai di tengah atau yang kita buat di tengah. Contoh, sudah ada judul absensi pelatihan online. Nah, saya akan ubah form title-nya di sini menjadi
tutorial pembuatan absensi ya. Nah, saya biasanya memasukkan tanggal. Oke, 25 Juni 2020. Deskripsinya, saya juga akan memasukkan teacher professional development ya. Oke, sudah. Jangan lupa kita save dulu supaya aman. Oke, setelah aman, baru kita menuju ke bagian paling kiri. Di basic field ini banyak sekali kotak-kotak. Kotak inilah yang akan kita gunakan untuk membuat kolom di tengah. Caranya seperti apa? Kita bisa klik langsung atau kita drag kotak tersebut lalu kita drop di bagian tengah. Nah, biasanya kolom pertama dari absensi yang kita akan buat berupa kolom nama. Oke, di sini ada kotak nama ya. Coba kita akan drag kemudian drop di tengah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada dua kolom ternyata. Ada first name sama last name. Nah, kebetulan kalau di Indonesia saya kira first name sama last name ini jarang sekali kita gunakan. Bahkan saya sendiri tidak membutuhkan first name last name ini sebetulnya. Maka karena sesuai dengan kebutuhan saya, format ini tidak akan saya pakai. Oke, kita ulangi. Dan ini kita buang dulu ya. Nah, ada icon tong sampah, maaf. Di bagian sini, saya klik delete, kemudian yes delete. Oke, kolom yang tadi langsung hilang. Nah, akan saya ganti dengan single line ini. Nah, di sini tulisannya masih single line. Nah, saya bisa ganti tulisan ini di bagian kanan ya, di field label. Nah, saya ganti menjadi nama. Instruksinya juga bisa saya masukkan. Oke, tuliskan nama lengkap. Nah, coba di scroll ke bawah. Di bagian validasi, kita klik mandatory. Kenapa? Supaya nanti para peserta wajib mengisi kolom-kolom yang ada di absensi sebelum disubmit. Ya. Oke. Selanjutnya kolom yang saya butuhkan selanjutnya adalah kolom phone number. Nah, saya drag kemudian drop. Labelnya saya ganti menjadi nomor HP aja ya, atau WA deh. Nah, instruksinya silakan bisa diisi juga. Nah, jangan lupa di bagian validasi klik mandatory sama klik allow only number supaya nanti para peserta hanya bisa memasukkan number ya di kolom nomor HP ini. Kemudian selanjutnya saya membutuhkan alamat email peserta. Jika saya masukkan kolom email. Nah, labelnya nggak akan saya ubah, tetapi jangan lupa di validasinya saya akan klik juga mandatory. Bagian yang terpenting yaitu saya membutuhkan kolom untuk tanda tangan. Nah, ternyata saya cari-cari di sini di bagian kiri ini, di basic field tidak ada tanda tangan. Oke, kita coba klik tanda panah ke bawah di basic field. Kemudian akan muncul advanced field. Nah, ada signature. Nah, kotak ini kita langsung drag ke tengah. Labelnya saya ganti menjadi tanda tangan ya. Oke. Instruksinya silahkan gambarkan silahkan gambarkan tanda tangan Anda.
Oke. Kemudian validasi ini juga sama, klik mandatory. Setelah itu jangan lupa di save. Nah, setelah kolom-kolom yang kita butuhkan sudah dibuat, kita akan coba lihat tampilannya ya. Akan seperti apa jika kita kasih kolom ini kepada para peserta. Nah, di bagian kanan atas ada tulisan akses form. Kita klik langsung. Nah, maka ini adalah tampilan yang akan muncul di laptop para peserta. Oke, kolomnya sudah cukup karena sesuai dengan kebutuhan saja. Tetapi rasanya kok agak kurang bagus gitu ya. Oke, temanya kurang bagus gitu, template-nya ini kurang bagus, kurang wah. Oke, kita kembali ke tab utama. Nah, coba kita akan ganti temanya. Di sini ada menu themes atau tema. Kita klik. Nah, teman-teman ternyata bisa customize temanya mau seperti apa dengan mengklik customize form. Tetapi ada syaratnya. Walaupun misalkan nanti kita bisa pakai gambar sendiri, foto sendiri, atau logo sendiri melalui customize form ini, tapi syaratnya adalah kita harus upgrade Zoho Form-nya, alias kita bayar dulu. Nah, saat ini saya sedang menggunakan versi gratisnya, alias ya hanya bisa menggunakan apa yang ada, gitu ya. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, ternyata di sini juga ada tema-tema di galeri ya. Kita bisa menggunakan tema-tema yang ada nih. Yang ini gratis. Oke, bagus-bagus juga nih. Coba kita cek. Mana yang lumayan oke gitu ya. Nah, saya kayaknya lebih suka dengan tema sunset ini. Oke, kita pilih. Oke, klik yes. Nah, dengan otomatis tampilannya akan berubah nanti di laptop para peserta. Coba kita lihat dulu di tab peserta tadi. Oke, kita fresh. Wah, ternyata sudah berubah ya. Ini tampilan yang akan nanti dilihat oleh para peserta. Oke. Selain dari tema, kita juga bisa memasukkan atau membatasi waktu pengisian absensi ini. Jadi tidak serta-merta para peserta bisa ngisi kapan aja gitu ya, tidak bisa. Nah, kita atur tenggat waktunya. Kita masuk dulu ke tab utama. Nah, kemudian kita masuk ke menu setting. Nah, langkah pertama di form general, kita tentukan dulu waktunya, date and time. Nah, zona waktunya kita harus ubah. Kita tulis saja Jakarta ya. Nah, supaya sesuai. Oke, setelah sesuai, oke, kita save. Di bagian bawah ada menu save. Oke, selanjutnya di form sebelah kiri kita lanjut ke menu form span. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa menu. Pertama, restrict by date or times. Artinya kita akan batasi waktunya, ya, tanggal sama waktunya. Oke, saya akan buat by date and time. Oke, para peserta itu saya akan perbolehkan mengisi di dari tanggal 24 malam. Tidak apa-apa, ini hanya contoh saja ya. 24 malam. Nah, sekarang menunjukkan pukul 11.54 tanggal 24 ya. Oke. Saya akan masukkan jam 7 malam. Oke, tanggal 24. Kemudian terakhirnya adalah tanggal 25. Pukul 10 pagi deh. Nah, jika nanti
peserta mengisi di luar waktu tersebut, maka kita juga bisa memasukkan notifikasinya. Contoh, maaf, absensi hanya bisa diisi di waktu pelatihan. Oke, terima kasih. Oke, seperti itu ya. Kemudian selain itu kita juga bisa batasi dari submission-nya, pengirimannya. Di sini ada 3 item. Pertama, restrict number of submission. Artinya apa? Artinya pesertanya bisa kita batasin jumlahnya. Kalau kita klik yes, nanti kita bisa masukkan berapa banyak nih maksimum submission-nya. Saya tidak membutuhkan itu, saya klik no. Kemudian ada restrict to one submission per IP. Artinya apa? Kalau kita klik yes, nanti satu peserta hanya bisa menggunakan satu gadget saja untuk absensi ini. Nah, sebenarnya saya membutuhkan itu kalau nanti saya buat absensi ya. Tapi untuk saat ini karena ini masih tutorial, saya klik no saja. Kemudian restrict to one submission per responden. Artinya satu responden kalau kita klik yes hanya bisa mengirimkan satu kali saja. Nah, artinya kalau misalkan nanti kita klik yes, nanti peserta sebetulnya masih bisa mengirimkan absensi untuk yang lainnya di gadget yang sama, tapi harus buka tab baru, gitu ya. Nah, saya tidak klik, langsung saja saya save saja ya. Oke, sudah di save. Nah, aturannya sudah berubah, sudah ada tenggat waktunya. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah bagaimana form absensi ini bisa dikirim kepada para peserta. Nah, kita masuk ke menu share. Di sini, klik share. Lalu akan langsung muncul link. Link ini ya. Nah, ini bisa kita kirimkan langsung kepada para peserta. Kalau ini terlalu panjang, kita bisa buat lebih pendek, yaitu dengan klik shorten URL. Nah, ini lebih pendek ya. Kalau misalkan teman-teman masih membutuhkan yang lebih pendek, karena ya shorten URL ini masih dirasa masih panjang gitu ya, kita bisa menggunakan bit.ly.com ya. Nanti kita bisa convert link ini supaya lebih simple lagi. Oke, saya akan pakai ini aja dulu supaya mempercepat. Oke, saya klik link ini, kemudian anggaplah saya masuk di browser yang lain sebagai peserta. Oke, saya akan masuk. Saya digunakan atau tidak ya? Oh ya, ternyata bisa. Oke, saya akan coba memasukkan absensi ini ya. Saya akan coba isi nama saya, kemudian nomor HP, oke, kemudian email, oke, selanjutnya tanda tangan. Nah, tanda tangan ini harus kita gambar ya. Oke, kita gambar. Oke, kalau ternyata ada kekeliruan atau kesalahan dalam pembuatan tanda tangan, kita bisa clear, bersihkan dulu. Kemudian kita ganti yang baru ya. Nah, contoh seperti itu. Langsung kita submit. Nah, sudah bisa tersubmit. Kita coba cek di menu utama, di tab utama. Nah, bagaimana kita ngecek siapa saja yang sudah absen? Nah, di bagian kanan atas, di sebelah akses form itu ada tulisan all entries. Nah, kita klik di situ. Setelah klik, kita langsung diarahkan ke layar di mana ternyata ada satu orang yang sudah absen. Nah, inilah ada data absensinya. Oke, karena baru ada satu yang mengisi absen, coba kita akan masuk lagi
ke form peserta, add another response. Oke, kita akan coba masukkan peserta yang kedua. Contoh Anita ya. Nomor HP-nya kita akan masukkan juga. Oke, alamat emailnya juga. Ini hanya alamat email, nggak tahu benar atau salah ya. Oke, kemudian tanda tangannya juga. Oke, lalu submit. Oke, setelah itu saya juga akan memasukkan peserta yang selanjutnya. Oke, nomor HP-nya. Oke, alamat emailnya. Jangan lupa tanda tangannya juga ya. Oke. Submit. Oke, sudah submit. Kita masuk ke tab utama tadi. Oke, kita lihat lagi, kita refresh ya. Nah, di sini sudah ada 3 peserta ternyata yang sudah memasukkan nama, kemudian nomor HP, email, dan tanda tangannya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kolom ini dalam bentuk PDF atau dalam bentuk hard copy. Nah, kita klik icon printer di kanan atas. Kita klik. Nah, di sini kita bisa print data, print as summary atau list. Kalau summary itu artinya nanti yang dihasilkan adalah format absensinya satu orang satu halaman. Ya, satu orang satu halaman. Artinya kalau ada 3 orang yang isi absen, berarti ada 3 halaman. Nah, tetapi saya tidak membutuhkan itu. Saya inginnya bentuk list seperti di kolom yang tadi kita lihat. Oke, saya klik list, kemudian print. Nah, tampilan inilah yang bisa saya nanti dapatkan ya. Coba saya besarkan dulu. Oh, ada nama, nomor HP, email, dan tanda tangan ya. Untuk kolom terakhirnya ini bisa kita hapus juga di pengaturan printernya ya. Oke, contoh kita save PDF. Oke. Nah, kita save di mana saja ya. Oke, kita coba save di desktop Zoho Form ya. Nah, seperti itu teman-teman. Gampang sekali kan? Oke, cukup sekian video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan tekan jempol ke atas. Jangan lupa subscribe channel ini supaya lebih banyak lagi video bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.